Adam. Siang Pak Adam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat. Syukurlah kalau Ibu dalam kondisi sehat-sehat. Ya Bu, Ibu siang ini ada sesi coaching bersama dia. Benar Pak, saya berencana di jam 2 saya akan melakukan bersama Diati. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan nanti ya Bu. Oleh karena itu, saya akan mengganti proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada dia. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Ya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Adam yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Yati nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Jadi Bu, poin-poin yang akan saya nanti saat Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari 7 tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan terakhir tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu dalam proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan maksimalkan potensinya ya Bu. Selanjutnya kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, pada saat itu Ibu mengajukan pertanyaan terbuka itu, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Rasa maksudnya di sini adalah receive, apresiatif, ask, dan sumas. Maksudnya Ibu sudah menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu bisa juga merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Iya Pak. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Pak. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai alur kita. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip paradigma coaching dan kompetensi inti. Saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi ini Pak, pada saat melakukan percakapan coaching ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama yaitu presence atau tentang kehadiran penuh, kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Baik Pak, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi yang ingin saya observasi adalah pada bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Ya Pak, yang pertama itu saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar dan menemukan kata kunci dari coach, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan selanjutnya itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang berasal dari mendengarkan dengan aktif tadi.
Demikian Bu ya kegiatan terobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu observasi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya bersama Bu Yati ya Bu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam Bu Yat. Ya Bu Mina, mohon maaf mengganggu. Bolehkah saya minta waktunya Ibu sebentar? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Tentu boleh Bu. Kira apa yang ingin Ibu ceritakan pada siang hari ini? Begini Bu, saya merasa kesulitan dalam membagi waktu saya, waktu antara saya mengajar, waktu antara saya menyiapkan materi, dan waktu antara saya melakukan kegiatan-kegiatan saya yang lainnya. Saya merasa semua tugas itu bertumpuk menjadi satu yang harus saya kerjakan dalam satu waktu dan membuat saya merasa agak stres. Jadi di sini Bu Yati merasa stres karena Bu Yati belum bisa membagi waktu dengan baik antara tugas sekolah, mempersiapkan materi pembelajarannya Bu Yati dengan tugas-tugas yang lain. Baik Bu Yati, kira-kira apa yang Ibu Yati inginkan atau harapkan dengan obrolan kita pada siang hari ini? Tentunya yang saya inginkan adalah penyelesaian masalah atau solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi saat ini dari menumpuknya tugas-tugas saya tadi itu Bu. Ya, saya mengerti Bu Yat, bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus memanage waktu secara baik. Kira-kira apa yang menjadi hambatan utama Bu Yati dalam membagi waktu? Saya merasa sering terjebak dalam satu keadaan ketika saya menyiapkan materi saya. Misalnya kayak saya membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang sudah saya targetkan. Ya, jadi apa biasa yang dilakukan Bu Yati dalam mempersiapkan materi pelajaran yang akan Bu Yati bawakan? Saya biasanya mencari referensi-referensi materi itu dari berbagai sumber, misalnya dari catatan-catatan saya ataupun dari buku-buku yang tersedia, dan juga lebih seringnya kalau saat ini saya lakukan dari beberapa media online. Iya, Bu Yati harus memperbanyak referensi ya. Iya, seperti itu. Ya. Apakah Ibu Yati masih merasa bahwa ada cara lain untuk mempersingkat waktu dalam persiapan materi ajar Bu Yati? Cara lain yang saya pikirkan mungkin adalah saya bisa menggunakan materi-materi saya yang sudah lama, yang sudah pernah saya pakai sebelumnya. Jadi itu akan saya pakai berulang, jadi bisa mengurangi penggunaan waktu untuk menyelesaikan tadi itu. Jadi apa rencana Ibu Yati untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya yang pertama mungkin saya akan membuat jadwal kegiatan saya sehari-hari. Saya juga akan mengurangi waktu saya bersosial media, dalam hal ini mencari referensi tadi dari sosial media. Saya juga akan membuat template-template yang sudah ada dan saya persiapkan sebelumnya untuk dipakai kembali besoknya. Tadi Ibu mengatakan membuat rencana itu membuat jadwal harian. Iya. Bagaimana cara Ibu Yati memastikan jadwal tersebut dapat diikuti? Saya harus konsisten dalam mengikuti jadwal yang sudah saya buat sendiri. Saya akan memprioritaskan kegiatan yang harus saya laksanakan saat itu dan menyelesaikan saat itu juga, tidak menunda-nunda dengan kegiatan yang lain. Kira-kira Bu Yat, adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Bu Yati dalam mengingatkan jadwal yang telah dibuat oleh Bu Yati? Mungkin yang pertama saya akan membuat kayak alarm
menjalankan jadwal yang sudah saya bikin tadi. Ya, kita sudah sampai pada sesi terakhir untuk apa yang bisa Ibu Yanti dapatkan dari hasil obrolan kita siang hari ini. Sepertinya saya harus berkomitmen untuk mengikuti jadwal yang sudah saya buat sendiri untuk kegiatan saya sendiri, dan saya akan memanfaatkan materi yang sudah ada. Saya juga akan meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, beristirahat, time seperti itu, supaya saya tidak merasa terbebani dengan semua tugas-tugas yang saya hadapi tadi. Iya, baik Bu. Kita tadi sudah cerita apa yang akan jadi rencana Ibu Yati. Itu merupakan langkah yang baik ya Bu. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dari Ibu Yati. Terima kasih Bu atas waktunya, atas juga dukungannya. Semoga saya bisa menjadi lebih menghargai waktu yang saya miliki. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Yat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Dina luar biasa coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Ya Pak, setelah melakukan coaching, tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan Pak. Baik Bu Nina, jadi pada saat coaching tadi itu, jika kita menunjuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu yang diharapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching? Ya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Oh, baik Bu, jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Menurut saya sudah Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Ya Pak, silahkan. Baik, berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan coaching dalam sesi-sesi coaching itu, mengarahkan coaching mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah merancang beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada pra observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Nah, kemudian Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Baik Pak, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Sama-sama ya Bu. Sama-sama ya Bu Mina. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya ini? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita banyak dengan coaching dan coaching bisa menyampaikan apapun permasalahannya. Baik Bu Nina, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Iya Pak. Semoga juga Ibu mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Ya, jadi
saya akan berusaha terus melaksanakan atau latihan-latihan atau praktek coaching sehingga kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak ya. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.